Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Nurul dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ira Muhammad Fazal Hanifan. Di sini saya akan menyampaikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Perancangan Model Bisnis Karya Nada, Platform Kustomisasi untuk Pengolahan Limbah Furnitur menjadi Instrumen Musik. Di sini saya akan masuk di bagian bab 1, yaitu pendahuluan, yang akan saya mulai dari lingkungan eksternal, di mana di sini saya akan membahas mengenai faktor industri. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan ataupun KLHK, Indonesia menghasilkan sekitar 38,3 juta ton sampah pada tahun 2023 dan sekitar 11,64% dari jumlah ini berasal dari industri kayu dan juga furnitur berasal dari limbahnya. Lalu, menurut studi yang dilakukan oleh Puspitasari pada tahun 2019, hanya sekitar 45 hingga 50% dari kayu tersebut yang diproses dalam industri furnitur, sehingga hanya sekitar 45 hingga 50% yang hanya benar-benar digunakan menjadi produk jadi, dan sisanya hanya terbuang menjadi limbah ataupun sampah. Kemudian dari faktor pasarnya, berdasarkan data dari Kemenparekraf, pasar instrumen musik di Indonesia mengalami revitalisasi dengan sudah mulai diperkenalkannya alat musik lokal ke ranah internasional dan dengan adanya dorongan generasi muda yang saat ini semakin melek dan juga semakin aware terhadap budaya lokal termasuk instrumen lokal. Selanjutnya, berdasarkan penelitian dari Unilever pada tahun 2022, menjelaskan bahwa selama 2 tahun terakhir, di Indonesia terdapat peningkatan sebesar 112% dalam minat konsumen terhadap produk-produk ramah lingkungan. Lalu di sini saya akan masuk ke bagian faktor lingkungan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh PwC menjelaskan bahwa 50% konsumen global sudah beralih menjadi lebih ramah lingkungan pada tahun 2021, di mana Indonesia sendiri memimpin perubahan perilaku tersebut sebanyak 86%, dengan generasi yang memimpin adalah generasi Z. Kemudian dari faktor regulasi, di mana pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 menjelaskan bahwa semua industri, termasuk industri furnitur, harus mengelola limbahnya dengan cara yang berkelanjutan, termasuk melalui daur ulang dan juga melalui upcycling. Kemudian dari faktor ekonomi, berdasarkan penelitian dari Erickson et al. Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa upcycling ataupun proses daur ulang dengan nilai tambah dapat memberikan manfaat ekonomi sirkular yang signifikan karena secara tidak langsung akan meningkatkan lapangan kerja dan juga akan meningkatkan pendapatan bagi komunitas lokal. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian lingkungan internal yang dimulai dari about business ataupun mengenai konsep karya nada ini sendiri. Mana karya nada merupakan sebuah konsep bisnis pengolahan limbah furnitur menjadi instrumen lokal yang berkualitas dengan didukung dengan adanya platform kustomisasi ataupun platform custom made. Selanjutnya, karya nada ini sendiri memiliki produk utama yang saya bagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah instrumen dawai yang terdiri dari gitar, bass, biola, dan cello. Lalu ada instrumen perkusi yang terdiri dari drum, kajon, dan juga kendang. Di mana di sini juga terdapat kategori alat musik elektrik dan juga alat musik akustik. Dan untuk keunikannya sendiri, konsumen dapat memilih desain, bahan, warna, dan fitur sesuai preferensi melalui platform digital, serta adanya prototipe digital untuk memudahkan visualisasi produk sebelum adanya proses produksi, sehingga akan menambah pengalaman personalisasi bagi konsumen. Dan dapat dilihat pada layar, berikut merupakan prototipe platform yang sudah saya buat dalam bentuk 2 dimensi. Selanjutnya, saya akan masuk pada bagian kapabilitas perusahaan, di mana yang pertama adalah inovasi dengan kombinasi antara teknologi digital serta konsep keberlanjutan, menjadikan karya nada sebagai pelopor dalam industri pengolahan limbah menjadi instrumen musik, dengan didukung adanya platform kustomisasi. Dari segi operasional, adanya kemampuan untuk memproduksi instrumen musik secara efisien tanpa mengorbankan kualitas, serta adanya sistem pengolahan limbah yang terintegrasi pada proses produksi. Lalu dari pemasaran, menggunakan strategi edukasi konsumen tentang produk daur ulang dan keberlanjutan untuk membangun citra merek dan juga memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kelebihannya sendiri adalah yang pertama dari diferensiasi produk, karena karya nada ini fokus pada instrumen musik dengan kualitas yang tinggi, sehingga
ini menjadi salah satu pelopor ataupun inovasi baru di Indonesia, yang dimana sebelumnya mungkin instrumen musik berasal dari kayu bagus dan juga limbah furnitur hanya digunakan sebagai bahan-bahan aksesori, dekorasi dan segala macamnya. Dan juga diferensiasi produk ini sendiri adanya platform kustomisasi ataupun platform custom made yang kemudian menjadi salah satu nilai tambah bagi karya Nada. Lalu terkait dengan keberlanjutan adalah adanya model bisnis berbasis ekonomi sirkular yang mendukung tren global terhadap keberlanjutan. Lalu adanya pergeseran konsumen yang saat ini semakin tertarik pada produk yang keberlanjutan memiliki cerita yang kuat terhadap keberlanjutan dan juga ramah lingkungan. Lalu, terkait dengan skala produksi, platform digital memungkinkan pengelolaan produksi yang fleksibel dan efisien, serta adanya kemampuan untuk menyesuaikan skala produksi sesuai dengan permintaan pasar. Lalu tantangannya sendiri yang pertama adalah dari segi keterampilan karena harus adanya pelatihan intensif dan juga adanya edukasi mengenai tata cara mengolah limbah furnitur menjadi alat musik. Lalu dari infrastruktur tentunya adalah dari segi biaya yang tidak murah terkait dengan investasi teknologi awal dan juga perkembangan teknologi. Lalu dari segi operasional adalah pengelolaan logistik bahan baku limbah furnitur agar dapat dikelola secara efisien agar tidak terjadi yang namanya delay supply. Lalu dari benchmarking pesaing, dari beberapa benchmarking yang sudah saya kategorikan di beberapa kota di Indonesia, bahwasannya kebanyakan industri yang sudah mengelola limbah kayu ini hanya mengelola limbah kayu menjadi furnitur kembali, menjadi dekorasi ataupun aksesori, sehingga akan meningkatkan posisi dari karya Nada karena belum ada yang mengolahnya menjadi instrumen musik. Kemudian rumusan masalah sendiri adalah limbah furnitur ini menjadi salah satu masalah dalam industri furnitur yang tak kunjung selesai dikarenakan uh, kuantitas yang banyak sehingga akan menghasilkan sampah saja dan memiliki kuantitas yang tinggi sampah tersebut. Sehingga dalam konteks ini diperlukan model bisnis yang inovatif yang tidak hanya mendukung prinsip ekonomi sirkular, tapi juga mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal dan internasional melalui pendekatan berkelanjutan. Selain itu, melalui integrasi platform digital kustomisasi, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana memenuhi preferensi konsumen sekaligus menciptakan dampak positif terhadap lingkungan dan juga ekonomi lokal. Pertanyaan penelitiannya sendiri, saya bagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagaimana merancang model bisnis yang inovatif dan berkelanjutan untuk mengolah limbah furnitur menjadi instrumen musik yang berkualitas. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara menganalisis kelayakan finansial dari model bisnis tersebut melalui pendekatan seperti RC ratio, net present value, internal rate of return, dan juga payback period. Untuk tujuan penelitian sendiri, saya juga bagi menjadi dua. Yang pertama adalah merancang model bisnis yang inovatif dan berkelanjutan untuk mengolah limbah furnitur menjadi instrumen musik yang berkualitas, serta yang kedua adalah menganalisis kelayakan finansial dari model bisnis tersebut melalui pendekatan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk manfaat penelitian sendiri, bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dalam kajian mengenai perkembangan pengelolaan limbah furnitur, terutama dalam konteks penerapan konsep ekonomi sirkular. Untuk manfaat praktisnya sendiri, diharapkan dapat memberikan solusi aplikatif bagi pelaku industri furnitur dalam mengatasi masalah limbah melalui pengolahan limbah industri furnitur menjadi instrumen musik. Lalu model bisnis yang diusulkan juga diharapkan dapat menjadi panduan strategis bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperluas pasar. Manfaat sosial dan ekonomi, penelitian ini berpotensi mendukung pengembangan keterampilan masyarakat lokal dalam produksi instrumen, menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk daur ulang. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan dan penguatan ekonomi lokal. Manfaat lingkungannya, karena konsep ini mengadopsi pendekatan keberlanjutan, penelitian ini dapat mendorong pengurangan limbah furnitur yang menumpuk dan tidak terkelola dengan baik, mengurangi emisi karbon, dan mendukung upaya pelestarian lingkungan. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke bagian landasan teori. Yang pertama adalah tentunya terkait dengan limbah. Limbah sendiri merupakan suatu hasil pembuangan proses, baik itu dari proses alam maupun dari hasil kegiatan manusia. Sehingga sampah ini tentunya juga sudah tidak terpakai dan akan menghasilkan dampak yang kurang baik, menyebabkan dampak yang kurang baik bagi lingkungan, kesehatan manusia, dan juga tentunya bagi sosial. Lalu selanjutnya saya akan memasuki mengenai pengolahan limbah, di mana menurut Ismu Yanti pada tahun 2017, salah satu perlakuan yang bisa dilakukan terhadap produk limbah ini sendiri adalah perlakuan lanjutan.
Perlakuan lanjutan sendiri merupakan jenis perlakuan pengolahan produk samping atau limbah yang menggabungkan beberapa perlakuan berbeda sehingga mampu membuat suatu material ataupun produk baru dengan tujuan untuk menjaga kestabilan lingkungan. Dan dalam mengolah limbah ini juga harus memiliki desain daur ulang yang sustainable sehingga dapat menguntungkan banyak pihak. Desain yang dimaksud adalah dapat menciptakan kebermanfaatan sosial, memiliki perputaran ekonomi yang layak, dan juga harus bisa menjaga kelestarian alam. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai konsep ekonomi sirkular, di mana konsep ini merupakan sebuah konsep sistem ekonomi yang menggabungkan kegiatan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang yang memerlukan perubahan sistemik dengan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi, kualitas lingkungan, serta dampaknya terhadap kebermanfaatan sosial. Lalu selanjutnya adalah platform digital, di mana platform digital merupakan salah satu transformasi digital yang saat ini banyak digunakan oleh organisasi ataupun perusahaan untuk meningkatkan nilai tambahnya, di mana hal ini juga didukung dengan adanya perkembangan industri 5.0 untuk pengembangan sektor manufaktur, termasuk digital platform ini sendiri. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bisnis model Canvas. Pada tahun 2010, Osterwalder dan Pickner membuat sebuah konsep yang sempurna yang kemudian saat ini dikenal dengan sebutan bisnis model Canvas. BMC ini sendiri menggabungkan berbagai elemen yang membentuk model holistik yang harus didefinisikan saat mempertimbangkan bisnis perusahaan. Yang dimana bisnis model Canvas ini sendiri terdiri dari 9 blok, di mana yang pertama adalah customer segment, lalu ada value proposition, lalu ada channel, lalu ada customer relationship, lalu ada revenue stream, lalu selanjutnya adalah key resource, lalu ada key partnership, ada key activities, lalu ada yang terakhir adalah cost structure. Selanjutnya di sini saya juga akan menggunakan framework peta empati. Peta empati sendiri merupakan salah satu tools yang terdiri dari 6 bagian utama yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan perusahaan ataupun calon perusahaan untuk mengetahui keinginan dan juga profil dari konsumen yang akan dituju. Peta empati ini sendiri bertujuan untuk mendeskripsikan aspek emosional dan perilaku dari konsumen yang akan dituju secara tertulis. Dan dalam bentuk dasarnya, peta empati ini sendiri terdiri dari 4 elemen dasar, yang terdiri dari yang pertama adalah apa yang dipikirkan dan dirasakan pelanggan, apa yang pelanggan katakan dan lakukan, apa yang pelanggan lihat, dan juga apa yang pelanggan dengar. Yang kemudian elemen ini didukung dengan adanya elemen kesulitan ataupun pain dan elemen keuntungan ataupun gain yang mereka peroleh. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai analisis kelayakan finansial. Analisis finansial merupakan salah satu analisis yang digunakan dalam pengukuran bisnis untuk melihat apakah bisnis tersebut layak secara keuangan ataupun tidak, apakah bisnis tersebut menguntungkan ataupun tidak, dengan menggunakan kriteria investasi, yaitu revenue cost ratio, RC ratio, net present value, internal rate of return, dan juga payback period dengan menyertakan biaya produksi. Di mana untuk RC ratio, apabila lebih dari satu, artinya usaha dapat dikatakan layak ataupun untung. Apabila kurang dari satu, artinya usaha dapat dikatakan tidak layak. Dan apabila sama dengan satu, artinya usaha berada dalam titik impas. Dan untuk NPV, apabila lebih dari satu, maka usaha dapat dikatakan layak. Apabila kurang dari satu, usaha dapat dikatakan tidak layak. Dan apabila sama dengan nol, usaha dapat dikatakan berada pada titik impas. Lalu untuk IRR, apabila lebih dari R, artinya usaha dapat dikatakan layak. Apabila kurang dari R, artinya usaha dapat dikatakan tidak layak. Dan apabila sama dengan nol, artinya usaha berada pada titik impas. Dan untuk payback period, apabila kurang dari umur ekonomis usaha dapat dikatakan layak produksi. Apabila lebih dari umur ekonomis usaha dapat dikatakan tidak layak produksi. Dan apabila payback period sama dengan nol, artinya usaha berada pada titik impas. Baik, selanjutnya di sini saya akan memasuki bab 3, yaitu metode penelitian. Karena untuk desain penelitian, saya menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, sehingga di sini saya menggunakan desain mixed method. Di mana untuk pendekatan kualitatif, digunakan untuk menggali perspektif mendalam tentang pengolahan limbah furnitur dan instrumen musik, serta bagaimana model bisnis karya nada dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut dari pengelolaan dan juga dari adanya pengelolaan instrumen musik untuk melihat bagaimana aspek-aspek yang harus ditinjau. Lalu untuk pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur secara numerik preferensi konsumen terhadap produk yang dihasilkan dan juga untuk menghitung analisis kelayakan finansial. Lalu untuk waktu penelitiannya sendiri,
Saya memproyeksikan pada Desember 2024 hingga Februari 2025 untuk tempat penelitiannya yaitu di Eromoko, Wonogiri, untuk limbah furnitur dari artisan lokal, dan untuk segmen pasarnya sendiri saya akan menelitinya di daerah Yogyakarta, Magelang, dan Wonogiri. Selanjutnya untuk unit analisisnya sendiri, untuk unit analisis kelompok terdiri dari industri furnitur yang terdapat di daerah Eromoko, Wonogiri, dan juga terkait dengan penyedia platform teknologi. Dan juga untuk unit analisis individunya adalah yang pertama adalah ahli dan artisan musik, dan selanjutnya adalah calon konsumen potensial. Untuk pengambilan datanya sendiri, untuk data primer, saya akan menggunakan metode pengambilan data yaitu wawancara dan survei kuesioner. Untuk data sekunder, saya akan mengambil dengan metode studi pustaka ataupun studi literatur. Baik, di sini saya akan memasuki bagian wawancara, di mana di sini saya akan menargetkan wawancara kepada tiga pihak. Yang pertama adalah pada pelaku industri furnitur, untuk menggali praktik pengolahan limbah furnitur, serta menilai ketersediaan bahan baku dan rantai pasok, dengan tujuan untuk memahami tantangan dalam pengadaan dan pengelolaan limbah furnitur. Lalu, selanjutnya saya akan melakukan wawancara pada penyedia platform teknologi, di mana digunakan untuk menjelajahi pengembangan platform digital serta mengumpulkan data terkait fitur teknologi yang diperlukan. Lalu tujuannya adalah untuk menilai kesiapan teknologi untuk mendukung platform kostumisasi digital. Dan terakhir, saya akan melakukan wawancara pada artisan-artisan musik ataupun pengrajin-pengrajin yang akan digunakan dalam pengolahan limbah furnitur menjadi alat musik, di mana ini digunakan untuk mendalami keterampilan yang diperlukan dalam produksi instrumen musik serta mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dengan tujuan memahami keahlian lokal dan kebutuhan pelatihan untuk meningkatkan produksi alat musik. Lalu untuk survei kuesioner adalah kuesioner berdasarkan framework peta empati yang disampaikan langsung pada responden dalam format Google Form. Untuk unit analisisnya adalah calon pelanggan potensial. Proses penelitiannya sendiri, saya menargetkan 50 responden. Lalu teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Lalu kriteria responden untuk usia adalah 10 hingga 65 tahun. Untuk lokasi di Yogyakarta, Magelang, dan sekitarnya. Dan untuk selanjutnya kriterianya adalah minat terhadap produk berbasis keberlanjutan. Lalu konten pertanyaan, di mana yang pertama adalah pertanyaan screening terkait dengan apakah responden tersebut memenuhi kriteria ataupun tidak. Lalu ada pertanyaan demografis, lalu selanjutnya adalah pertanyaan utama mengenai preferensi desain, harga, fitur kostumisasi, dan minat terhadap produk berbasis limbah furnitur. Dengan tujuan untuk mendapatkan data mengenai preferensi dan tingkat minat konsumen terhadap instrumen musik berbasis limbah furnitur, serta mengidentifikasi potensi penerimaan pasar. Selanjutnya, di sini saya juga akan menggunakan analisis finansial untuk menghitung analisis kelayakan usaha dengan menghitung parameter finansial seperti RC ratio untuk menghitung tingkat efektivitas pemanfaatan suatu biaya terhadap manfaat yang akan diterima. Lalu saya juga akan menghitung NPV, yaitu terkait dengan nilai kini bersih dari arus kas. Lalu saya akan menghitung IRR untuk menghitung tingkat pengembalian investasi dan juga menghitung payback period untuk menghitung waktu pengembalian modal dengan tujuan untuk mengevaluasi kelayakan finansial model bisnis berdasarkan keuntungan investasi dan efisiensi biaya operasional. Lalu saya juga akan menggunakan studi literatur untuk mengumpulkan data sekunder dari laporan dan juga literatur akademik dengan tujuan untuk menunjang data penelitian. Dan selanjutnya, untuk metode analisa datanya sendiri, saya akan menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data menjadi satu bagian ataupun satu framework yang kemudian saya masukkan ke dalam satu bentuk kanvas model bisnis. Dan juga untuk analisis kuantitatif, saya gunakan untuk menghitung analisis kelayakan usaha berdasarkan analisis finansial dan juga untuk mengukur secara numerik preferensi konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Dan berikut merupakan diagram penelitian yang saya gunakan, di mana di sini eh, saya mulai dari identifikasi permasalahan, lalu ada studi literatur, kemudian ada pengambilan data yang terdiri dari wawancara dan juga survei berdasarkan teori peta empati, lalu ada analisis kualitatif yang kemudian didukung dengan analisis kuantitatif untuk sehingga menghasilkan kesimpulan dan juga saran. Dan berikut merupakan reference ataupun daftar pustaka yang saya gunakan. Dan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.